Did we just get scammed in Malaysia? Locals let us know. It's crazy. I never see something like this in the world, guys. Peninsula Malaysia, we will not be back. Para bulu ingin menyesal datang ke Malaysia. Kok bisa? Malaysia, negara yang digambarkan indah dengan gedung megahnya, ternyata memiliki sisi lain yang membuat para bul ini merasa menyesal berkunjung ke sana. Mereka mengeluhkan kualitas pelayanan yang buruk, warganya yang tidak ramah, dan adanya scam. Bahkan, beberapa turis mengaku kecewa dengan pengalaman mereka selama berada di Malaysia, seperti kesulitan berkomunikasi dengan penduduk lokal. Wow. Hal ini membuat mereka merasa bahwa kunjungan mereka ke Malaysia tidak sebanding dengan harapan mereka. Peninsula Malaysia, we will not be back. We started off in Georgetown in Penang, and yeah, first impressions were awful. Yeah. So Penang, very honestly and very bluntly, is disgusting. It's dirty. The people are unfriendly. There's pigeons absolutely everywhere, and the pigeons shit on everything. And the pigeon shit then gets wet because it rains. So there's just like wet pigeon shit absolutely everywhere, and it's just disgusting. Like, I don't know how else to explain Penang, but all the buildings are dilapidated. It's not charming. Like, people say, oh, it's old school charming. It's really not. It's just disgusting. I am at the Malaysia airport, and here there is a security control. Here is the gate where you can go inside, and I bought this water from inside the airport. So, and now they ask to take my water. Why? Because there is a second security control. It's crazy. I never see something like this in the world, guys. Only at this airport. 51 countries, and this is my first time that I see something like this. So they think, what about if I don't have money? What about if I don't have money? How can I buy water from the airport? 6 hours flight. How? Walking here in Malaysia, I just really got one thing, like, people here is not, I don't think it's not like about friendly, but they not smile to each other a lot. I mean, like in Thailand. Okay, I used to already, right? Like, I'm living in Thailand, and I used to have a lot of like attention maybe and smile people to each other. But people here like still a little bit nervous. I know it's a lot of low here in very street low, but a little bit uncomfortable. I feel like some uncomfortable of them, you know, like it's not about like to you, like you foreign, and you're not like you inappropriate in here, but I feel something weird, you know. Did we just get scammed in Malaysia? Locals let us know. You can't be surprised just because you know we're from England. That's not how it works. I think about the lasting impression that leaves on tourists. Zar got a haircut. The board outside said starting at 19 ringgit. I'm from the Philippines. Yeah. Your girlfriend? No. Yeah, she looks Filipino. Doesn't she? No, she's from England. England. And you born in Philippines? Yeah. But you are from England? Yeah. Now you live in England? Yeah. Yeah. You live here, it's very hard. Yeah. Living there is hard. He then said the price was 120 ringgit. 120 ringgit is too much. Just ask the locals. They said that's not how much it should be. Said it's 50 ringgit. Expensive. Brother, local people, they have reason. They don't have the egg. They don't have This tax. is They don't have anything. But you can't base the price just because you know we're from England. That's not how it works. This is local people. We don't have tax. We don't have rental. We don't have Oh, anything. so for foreigner it's expensive. No. Local people can't keep, but not here. 50. You understand? 50 ringgit, yeah? No. 50 here. I'm paying 120. Oke, teman-teman, kita bicara ini adalah eksperimen buruk dari beberapa turis ketika berkunjung ke Malaysia. Saya yakin di Malaysia ada banyak tempat bagus, ada banyak wisata bagus, ada banyak orang-orang yang ramah, murah senyum. Salah satu hal yang perlu kita catat di sini adalah para turis ini hanya membantu menulis apa yang mereka rasakan. Kitalah yang menciptakan suasana itu. Nah, para turis ini hanya membantu
menulis skornya. Skornya bagus atau jelek. Kitalah yang menciptakan nilai skor kita. Dalam arti di sini adalah kalau kita mau dipandang baik atau dipandang buruk, itu kembali lagi kepada kita. Kalau turis yang datang kita layani atau kita bersikap acuh tak acuh, atau karena ini turis dari luar jadi kita memanfaatkan sebanyak-banyak mungkin untuk kepentingan kita, ya para turis ini hanya membantu untuk menuliskan apakah negara kita ini dicap sebagai negara yang ramah atau negara yang bersih. Itu kembali lagi kepada diri kita. Kita tidak bisa membungkam mulut mereka. Yang bisa kita lakukan adalah tetap menjadi orang yang baik, tetap menjadi orang yang ramah, tidak boleh memanfaatkan keadaan tertentu untuk kepentingan kita. Karena kita lakukan itu, saya yakin para turis ini, para bule-bule ini akan menuliskan hal-hal yang baik tentang negara kita. Kira-kira seperti itulah maksud saya. Okay, 70 ringgit then. No, but it will be better. Alright, so he tried to charge us 120 ringgit. And that's like about 20 quid. That's more than how much I pay in the UK. I was trying to say that it's only 50 for locals because they don't have much Wow. money. Now, fair enough if you're going to add a little bit more, but he's like well over doubled the price, and it's not fair for them just to assume just because we've come from abroad that means that we're made of money and it's okay to charge us that much. So, by the way, it doesn't speak for the whole of Malaysia. It's the first time it's ever happened to us. First time in But Malaysia, the local even said to us, no, you shouldn't be paying more than 50 even in this area. It gives people a bad impression because now just that one thing that he's done there has ruined our day now. And imagine if it was our first time here, we weren't regular travellers, maybe we wouldn't want to come back. Luckily we've seen good sides of the country and we do like it here. Wow. But you've got to think about the lasting impression that leaves on tourists. 马来西亚的第一天就差点饿死在街上。这就是镇上的菜，实在吃不下去。好不容易碰到一个华人餐厅的老板，来个蜜汁鸡饭。是哪个博主告诉我的？满大街的都是华人，不用一句英语就可以畅通了。我从昨天下飞机到现在，遇上的华人可能就3、4个吧，其他的全部都是I don't speak Chinese。这是你的还是我的？这是我的清汤挂这边，我只吃2期。它全是这种什么酱，我看起来都已经没有食欲了。本来想找一家餐馆吃个海鲜大餐的，语言又不通，又不会说，就是用的那个翻译器跟他们对话起来也还是很恼火。我朋友的菜看起来更难吃。虽然很失望，来都来了，碰一下吧。饭没吃，出来遇到水果摊。Orang perasan tak, orang kita ni, orang Asia dan Afrika terutamanya, kalau dengan Mat Salleh, dia jadi satu macam. Dia layan Mat Salleh seorang-orang. Mereka ni terlalu hebat. Dia mengagungkan mereka sampai ke tahap yang keterlaluan. Bagi alasan kononnya meraihkan tetamu, betul. Meraihkan tetamu adalah satu sikap yang terpuji. Tetapi cara kamu meraihkan orang kulit putih tak sama macam mana kamu meraihkan tetamu kita daripada Afrika, daripada Asia, daripada Amerika Selatan, ataupun paling tidak tetamu-tetamu kita yang bukan berkulit putih. Kononnya kita kata orang Afrika, orang Asia ni banyak tak bagus sebab buat jual dadah lah dan sebagainya. Tahu tak anda, kebanyakan orang putih pun datang ke Malaysia jual dadah juga. Dan kebanyakan mereka juga adalah daripada kalangan pelacur-pelacur yang first class, tahu tak? Bukan nak semarakkan kebencian pada orang putih, tetapi nak mempersoalkan kenapa ada double standard dalam menyantuni orang-orang bukan Malaysia. Selama 7 tahun berada di luar negara, nak bagi tahu satu benda je, orang putih tak layan pun orang kulit macam kita ni dengan baik. Mereka sangat rasis. Kadang-kadang kan saya rasa takut nak berjalan ke Eropah tu sebab orang pandang satu macam, dan anda akan selalu dengar seruan-seruan yang menjelekkan kita. Ya, ada orang putih yang baik, saya tak persoalkannya itu. Banyak saja orang putih yang baik. Tetapi macam saya katakan tadi, saya persoalkan bagaimana cara kita terlalu mengagungkan mereka. Ini satu perkara yang kita perlu elak. Sama juga tau, sekarang ni kalau kita tengok orang putih banyak jadi Karen kan, tak nak pakai mask dan sebagainya. Mereka rasa angkuh, mereka rasa bongkak, mereka rasa takbur. Sebab apa? Sebab kita terlalu mengagungkan mereka sampai mereka dah tak ada hormat pada kita. Itu pun kita masih lagi nak mengagungkan mereka. Apa masalah kita sebenarnya? Oleh itu, kekalkan kebaikan anda, bantu-membantu. Cuma mohon jangan bersikap double standard. Kita semua adalah sama. Apa pandangan anda?
Jadi bagaimana pendapatmu mengenai ini sob? Tulis di komentar. Wow, salah satu hal yang kita bisa lakukan untuk supaya negara kita ini mau dipandang para turis itu sebagai negara yang ramah untuk dikunjungi, aman, dan murah senyum, yaitu kita harus tetap menjaga sikap kita. Ingat teman-teman, setiap turis yang berkunjung ke negara Malaysia atau di Indonesia atau di negara manapun itu ada berbagai macam turis yang datang, dan kita tidak bisa mengontrol mereka karena karakter mereka masing-masing itu berbeda-beda. Masa lalu mereka mungkin, latar belakang mereka itu beda-beda, dan culture yang mereka bawa ke sini itu juga beda-beda. Setiap negara itu beda-beda. Yang bisa kita lakukan adalah tetap menunjukkan bahwa kita adalah negara yang ramah untuk dikunjung, kita adalah negara yang ramah untuk diberikan expose lebih tinggi. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, yang tidak boleh kita lakukan adalah melakukan scam ke setiap turis atau memanfaatkan para turis ini untuk kepentingan kita, seperti kita berbuat curang. Mungkin harganya sekian, kita menaikkan harganya tidak masuk akal. Itu tidak boleh, karena itu sama saja kita sedang membuat pandangan buruk para turis ini kepada negara kita. Karena dunia sekarang itu terbuka, media sosial itu makin berkembang pesat. Kita harus hati-hati dengan hal-hal seperti ini supaya kedepannya itu tidak merusak pandangan orang lain atau negara lain untuk negara kita. Dan pengalaman-pengalaman buruk yang dialami oleh beberapa turis Malaysia ini sudah harus menjadi catatan penting buat negara Malaysia untuk lebih hati-hati lagi, untuk lebih ramah lagi, untuk lebih memastikan bahwa turis itu aman. Salah satu kenapa turis itu banyak yang datang di Indonesia, terkhusus di Bali, yang pertama karena mereka rasa nyaman dan mereka rasa aman, dan juga pelayanan yang diterima oleh mereka itu sangat-sangat memuaskan hati mereka. Itulah yang membuat mereka tetap aman dan mau kembali lagi dengan senang hati.